Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Setiawan Sri Sudarsuputra, siswa kelas 11 RPL 3 nomor absen 13. Saya dari SMA Telkom Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu UML. UML sendiri adalah Unified Modeling Language. Dan di presentasi ini saya juga menjelaskan beberapa contoh diagramnya seperti use case diagram, class diagram, activity diagram, state machine diagram, dan sequence diagram. Mari kita mulai presentasinya. Pengertian dan deskripsi UML. Pengertian UML. Unified Modeling Language atau UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model, teknologi, dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang, UML sudah mulai banyak digunakan oleh para praktisi OOP, mulai merupakan dasar bagi perangkat atau tool desain berorientasi objek dari IBM. Lalu ada deskripsi UML. UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasi suatu sistem informasi. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. Namun, demikian UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi. Penggunaan UML dalam industri terus meningkat. Ini merupakan standar terbuka yang menjadikannya sebagai bahasa pemodelan yang umum dalam industri peranti lunak dan pengembangan sistem. Lalu ada fungsi UML. Fungsinya yang pertama, untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum, dibuat dengan use case dan aktor. Untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum, dibuat dengan interaction diagram. Lalu untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram. Juga untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Dan untuk menyampaikan atau memperluas functionality dan stereotypes. Lalu ada jenis-jenis UML. Jenis-jenis UML antara lain ada use case diagram, lalu sequence diagram, lalu ada class diagram, state machine diagram, communication diagram, deployment diagram, komponen diagram, object diagram, activity diagram, composite structure diagram, dan interaction overview diagram. Lalu ada juga package diagram dan timing diagram. Lalu ada keuntungan UML. Keuntungannya antara lain pertama, uniformity. Maksudnya pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan, memungkinkan merancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan PL dan perancangan struktur data. Kedua ada stability, maksudnya kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Ketiga ada understandability, yaitu kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Lalu yang terakhir ada reusability, maksudnya dengan metodologi berorientasi objek dimungkinkan pengguna ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Lalu mulai ke contoh diagramnya. Pertama ada use case diagram. Pengertian dari use case diagram sendiri adalah kegiatan atau urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case juga digunakan untuk membentuk perilaku atau behavior sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem yang ada. Lalu deskripsi use case diagram. Diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behavior sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Yang ditekankan pada diagram ini adalah apa yang diperbuat sistem dan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor atau user atau sistem lainnya dengan sistem. Use case menjelaskan secara sederhana fungsi atau sistem dari sudut pandang user. Lalu notasi-notasi yang digunakan pada use case diagram. Ada aktor ini keterangannya itu menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Lalu ada dependensi seperti ini gambarnya.
hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri atau independen. Ada generalization, maksudnya itu hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Ada juga include seperti ini gambarnya. Keterangannya itu menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Ada lagi extend, gambarnya seperti ini. Maksudnya menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Association seperti ini. Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Lalu sistem, gambarnya seperti ini. Keterangannya menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Lalu ada use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Ada collaboration, gambarnya seperti ini. Keterangannya interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemennya atau sinergi. Ada juga node, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Contoh use case diagram seperti ini. Ya. Lalu ada fungsinya. Fungsinya antara lain menjelaskan fasilitas yang ada, komunikasi dengan klien, dan membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Use case diagram telah selesai, sekarang ke kelas diagram. Pengertian kelas diagram yaitu sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket data, paket dan objek serta hubungan atau satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram juga menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Kelas juga memiliki 3 area pokok utama, yaitu nama, atribut, dan operasi. Nama berfungsi untuk memberi identitas pada sebuah kelas. Atribut fungsinya adalah untuk memberikan karakteristik pada data yang dimiliki suatu objek di dalam kelas, sedangkan operasi fungsinya adalah memberikan sebuah fungsi ke sebuah objek. Pengertian lainnya dalam mendefinisikan metode yang ada di dalam kelas harus diperhatikan yang namanya cohesion dan coupling. Cohesion adalah ukuran keterkaitan sebuah instruksi di sebuah metode. Coupling adalah ukuran keterkaitan antara metode. Di dalam kelas diagram terdapat hubungan antar kelas secara konseptual yang disebut relasi antar kelas. Di UML disediakan macam-macam relasi antar kelas, diantaranya asosiasi atau hubungan statis antar kelas, agregasi atau hubungan dari keseluruhan objek, generalisasi atau relasi beberapa subkelas ke superkelas, dan dependensi atau keterhubungan tiap kelas. Ada juga struktur kelas diagram, yaitu yang pertama ada kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal di eksekusinya ketika sistem dijalankan. Kedua ada kelas interface, yaitu kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai, biasanya juga disebut kelas boundaries. Ketiga, kelas yang diambil dari pendefinisian use case, merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case. Lalu ada kelas entitas, yaitu merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Notasi yang digunakan dalam kelas diagram antara lain pertama ada kelas, gambarnya seperti ini contohnya. Keterangannya yaitu kelas pada struktur sistem. Terus ada antarmuka atau interface seperti ini, sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Lalu ada asosiasi atau association. Keterangannya relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Ada asosiasi berarah atau direct association seperti ini. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi berarah biasanya juga disertai dengan multiplicity. Lalu generalization atau generalisasi seperti ini, relasi antar kelas dengan makna generalisasi atau umum ke khusus. Ada kebergantungan atau dependensi. Keterangannya yaitu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Ada juga agresi atau aggregation. Keterangannya relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Contoh dari kelas diagram kurang lebih seperti ini. Ya. Fungsi dari kelas diagram. Pertama ada memodelkan distribusi responsibility, lalu ada juga memodelkan logical database schema, juga memodelkan vocabulary dari suatu sistem dan menggambarkan kolaborasi sederhana. Ya, sekian dari presentasi saya di sini. Untuk materi UML selanjutnya bisa dicek di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.